Oke, selamat malam kakak-kakak semua. Terima kasih sudah bisa hadir di pertemuan pertama kita ya di orientasi di dalam diseminasi PKG PJOK di kelas 7 di BGP Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, di sini kita akan belajar nanti beberapa hal yang memang menjadi fenomena ataupun sesuatu yang baru di dalam pembelajaran yang sering kita lakukan di sekolah. Apa saja kelebihan ataupun kekurangan yang ada itu menjadi sesuatu yang bisa kita update nanti dari pengalaman kita selama kurang lebih 3 bulan. Walaupun yang namanya 3 bulan itu tidak kita full setiap hari dalam pelaksanaannya, karena di dalam kegiatan diseminasi PKG PJOK ini akan kita laksanakan dengan mode daring dan ada mode luring atau pertemuan tatap muka yang nanti akan dilaksanakan secara totalnya ada 122 jam. Ini Bapak Ibu yang kemarin mungkin ada mengisi RHK ya. Nah, ini juga bisa kita edit kembali nanti, kita dapat poin yang tertinggi nanti di 128 poin. Nah, ini yang berita baiknya bisa kita gunakan, tidak hanya kita ngepas juga di 32 poin atau lebih sedikit, tapi kita bisa menggunakan poin tertinggi karena kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang memakan waktu berbulan-bulan dengan total jam yang kita laksanakan adalah 122 jam kalau tidak salah. Kalau tatap mukanya itu sekitar 50 lebih jamnya, sedangkan yang daring yang seperti kita laksanakan pada saat ini adalah kurang lebihnya 70 jam ya. Kalau yang saat ini kita lakukan adalah selama 2 jam. Nanti bervariatif kakak-kakak sekalian. Pelaksanaannya ada yang 1 jam untuk asinkron, terus tetap mainnya yang ada 2, bahkan ada 3 jam. Nanti kita juga akan buat kesepakatan kelas ya, supaya dapat berhadir tepat waktu dan melaksanakan sesuai dengan jadwal. Karena kalau kita mundur, misalnya hari ini tidak bisa, besok, tetapi di hari Rabu kita akan misalnya melaksanakan, jadi nanti agak terlalu padat untuk pelaksanaannya. Tapi tadi juga ada konfirmasi ya Kakak Tony ya, apabila ada memang kegiatan, nanti kita sesuaikan waktunya. Bisa pokoknya tidak mengganggu dari jam mengajar kita yang ada di sekolah. Bisa di siang, sore, ataupun di malam hari. Nanti kesepakatan kita saja minimal nanti -1 ya, sebelum pelaksanaan kita atur, biar meet-nya saya setting, supaya pelaksanaan kita lancar, tidak ada ini kendala atau pelaksananya terganggu. Dan juga saya sampaikan juga di pertemuan kita kurang lebih ya tadi 120 jam itu ya paling banyak 2 kali kita tidak ikutin untuk standar kelulusannya. Nanti akan diperoleh nanti sertifikat ya atau pengakuan dari pelaksanaan kegiatan kita. Nah, untuk dapat saya informasikan di Kalimantan Tengah itu ada PKG yang angkatan kami adalah gelombang 1 dan gelombang 2. Kalau di gelombang 1 itu yang mengikutinya adalah guru olahraga yang memang guru penggerak. Kebetulan di gelombang 2 saya mencoba mengikuti karena saya juga terbatas dengan kesibukan saya coba pas di hari terakhir yang dicari di gelombang kedua itu secara di Indonesia itu ada 2.000 orang kalau tidak salah, yang daftarnya adalah 17.000. Jadi yang tereliminasi itu kurang lebih ada 15.000 guru PJOK baik tingkat dasar sampai pun di menengah. Dan di Kalimantan Tengah sendiri itu awalnya ada 47 fasilitator yang bukan 24. Kalau 47 itu kalau digabung dengan gelombang 1
Tapi di pelaksanaannya ada yang mengundurkan diri sebelum pelaksanaan pelatihan. Jadi totalnya ada 44 fasilitator yang bisa mengajarkan mengikuti kegiatan untuk menjadi fasilitator. Awalnya juga kita tidak tahu akan dijadikan fasilitator, yang penting kita ngikuti selama perjalanannya dengan berbagai kesibukan yang kita laksanakan. Di samping dari tugas jam mengajar juga, kebetulan saya di SMK Negeri 3 Palangkaraya KKK, mungkin sebagian juga ada teman kita satu perkuliahan, satu elementer, dan ada satu tingkat juga, ada yang di SMA 2 ya, Kak Gus Ledi, Kak Basran. Terus saya juga kemarin juga di sekolah, kebetulan juga diberi tugas tambahan menjadi Wakabina Program dan Ketenagaan. Ini bidang baru kalau di SMA apa di SMK, karena kayak pembinaan guru, kedisiplinan guru. Proposnya lah kalau polisi ya, Kak Gus Ledi. Jadi ngecek kehadiran dan sebagainya, ketertiban dari guru yang ada di sekolah. Yang kedua juga saya lagi mengikuti PPG sama dengan Kak Gus Ledi, karena baru melaksanakan dan terpanggil lebihnya 15 tahun ini. Ada pengumuman di piloting 1 kemarin kita mendapat kepercayaan. Dan yang ketiganya juga sembari kita mengikuti kegiatan tersebut juga mencoba kita ngupdate juga, seperti halnya di PKG PJOK ini, kita mencoba menempuh pendidikan juga di Universitas Lambung Mangkurat. Sekarang sudah masuk semester 3, sudah persetujuan proposal tesis juga, karena sepertinya pengupdatean itu sangat perlu kakak-kakak sekalian, karena memang kita melihat dengan keadaan pendidikan yang sekarang, kita perlu ada wawasan ataupun pengalaman-pengalaman baru mencari ilmu, supaya nanti kedepannya kita memperoleh hasil yang baik untuk diri kita sendiri, sekolah, dan sekitar kita. Mudah-mudahan juga kita diberi kepercayaan kedepannya menjadi salah satu lah yang dipakai di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, sedikit perkenalan dari saya kakak-kakak. Saya coba untuk ini dulu ya, screen dulu ya, biar nanti bisa melihat kondisi di orientasi kita. Nanti kayak saya melaksanakan men-share 2 slide nanti. Oke. Ada kelihatan kakak-kakak? Terlihat dengan jelas. Terlihat. Nah, untuk hari ini 29 September tahun 2024, kita masuk di pertemuan ya, tetap maya dengan materi orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Kebetulan sekarang kita dalam program diseminasi PKG PJOK. Selamat datang saya ucapkan kepada kakak-kakak ya, peserta PPKG PJOK. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Dalam program selamat malam, dalam program diseminasi PKG PJOK ini kita dituntut ya, arah dan tujuan apa yang akan kita laksanakan ke depannya, apa yang dilakukan oleh peserta, dan apa akan terjadi dalam proses pembelajaran kita ya di dalam PKG PJOK ini, dan apa tujuan akhir atau apa yang kita dapatkan dari keseluruhan pelatihan ini. Kebetulan ini saya nggak tempel, kebetulan saya ada download, karena harus di screen itu adalah drive yang dimiliki dari kementerian. Saya kenalkan, nama saya Nopri Setiawan. Kebetulan sekarang bertugas di SMK Negeri 3 Palangkaraya.
yang dimana adalah tempat tugas yang kedua kakak-kakak sekalian ya. Dulu di awal penempatan di tahun 2009 Mei 2009 saya ditempatkan sama dengan Kak Lita, Kak Alin juga di SDN 1 Danau Tundai. Nah, di situ adalah di pinggiran kota dan tidak bisa diakses lewat darat. Jadi kita ke situ adalah melewati darat dulu sampai di pinggir sungai di Jalan Bangaris. Lalu kita naik perahu lagi untuk bisa menuju lokasi. Dan itu perjuangan yang luar biasa di 5 tahun setengah 2009 sampai 2014 akhir. Waktu itu saya mau mutasi, ternyata saya punya pemikiran waktu itu kalau cuma pindah SD kan cuma pindah tempat ya Kak Alin ya. Kalau kita pindah jenjang, saya coba nih. Waktu itu saya konsultasi dengan yang Dayung, Kak Tony. Bagaimana kalau kita mutasinya dari dasar ke menengah. Ternyata waktu itu beliau juga yang mendukung. Ternyata waktu itu sekolah-sekolah di Palangkaraya itu yang saya lihat di SMA 1, di SMA 2 ya, di SMA 4 waktu itu. Pas Pak almarhum waktu itu yang di kepala SMA 4. Yang SMA 2 waktu itu yang terakhirnya. Pak siapa itu Pak Gus? Pak Mirajul Haidi. Ya, Pak Mirajul. Ternyata waktu itu penuh waktu itu karena kebetulan yang ada yang kakak yang perempuan yang olahraga. Akhirnya saya minta rekomendasinya di SMA Nusantara. Udah, saya mau yang penting kan kita bisa pindah jenjang aja. Ternyata di pelaksanaan mutasinya kita tempatkan di SMK 3 dan saya bersyukur karena selama 10 tahun itu banyak hal-hal yang luar biasa lah di SMK Negeri 3 Palangkaraya. Demikian perkenalan dari saya ya. Kita lanjutkan. Nah, silakan Bapak Ibu. Ini kebetulan yang hadir ada kakak-kakak ya, ada 8 kakak-kakak yang hadir bisa mengisi di kolom chat ya. Tuliskan nama Bapak Ibu di kolom chat ya. Asal sekolahnya dan sertakan nama satu benda, bisa benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan Anda. Misalnya Kotoni bolok-bali misalnya, kenapa? Why? Dan jelaskan alasannya ya. Contoh ada nama peserta, asal sekolah nanti, nama benda dan alasan. Silakan kakak-kakak bisa di kolom chat. Nama, asal sekolah ya. Terus bisa sertakan nama satu benda, bisa hidup, benda dan benda mati, dan kenapa memilih benda tersebut, apa saja alasannya. Izin Kak, tempat minum tuh apa namanya lah? Botol ya, tumbler. Oh iya. Ya. Ini sudah masuk Ibu Alin ya. Terus Kak Gus Ledi juga. Nama bendanya Kak Alin sama Kak Gus Ledi. Bisa ditambahkan. Pencet tadi ke enter, sebentar ya. Nggak apa-apa. Tadi tambahkan di bawahnya. Kak Meiwati ya, Puspita ya.
Wah, busur ini. Boleh nanti. Hmm. Ini Kak Basran juga, apa nama bendanya Kak? Ini untuk perkenalan awal kita ya. Pasti bingung, mau kursor ke Penda aja tuh nih. Sama satu nih gitu. Ala VCK. Bisa disambung. Nanti juga terbiasa kakak-kakak kita pakai Gmeet ya. Misalnya pakai Zoom meeting kita. Sambil saya baca ya. Dari yang pertama ya. Yang lengkap dulu. Bentar dulu. Bu Alin, gimana Kak Alin? Bisa diperkenalkan dulu Kak Alin. Nama bendanya apa Kak? Kenapa? Nama bendanya apa? Saya nama bendanya air. Air. Kenapa Ya, Kak karena memilih air? kenapa saya memilih air? Karena api saja kan bisa mati karena air. Hawa panas kan memerlukan air. Terus manusia itu bisa bertahan hidup walaupun nggak ada makanan asalkan ada air begitu. Jadi salah satu ini ya, objek atau job yang sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, kurang lebih seperti itu. Jadi mana Kak Alin anunya, tempat tugasnya? Saya di SDN 3 Putuka Timpun. Di mana itu Kak Alin posisinya? Di kilometer 11 Jalan Rapresia. Oh, berarti arah ke Tangkiling ya? Betul. Sebelah kanan. Sebelah kanan. Oke. Gimana motivasi Kak Alin mengikuti diseminasi ini? Harapannya ke depannya? Yang pasti kan biar bisa mengupgrade ilmu, apalagi kalau kayak saya kan guru di sekolah pinggiran kan seperti itu yang kadang-kadang minim sekali dengan informasi. Jadi kalau ada apa-apa tuh kayaknya kita tuh paling terbelakang deh. Diajaknya kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Alin ya. Mungkin pengalaman Kak Alin ini yang pernah saya juga rasakan di 15 tahun yang lalu. Dari 2009 ya sampai 2014. Benar. Saya juga merasakan ya kalau menjadi guru PJOK ya pada intinya ya. Betul. Saya baru dipanggil itu waktu di 2017 rasanya Kak Alin untuk mengikuti pelatihan. Sedangkan saya bekerja itu 2009 kan, berarti totalnya ada 8 tahun. Betul. Untuk mengikuti pelatihan. Kebetulan kita di pinggiran, ya baru dipanggil lah waktu itu. Tapi malah saya tuh seringnya ini dipanggil ke Sapras. Kebetulan saya kan Wakas Sapras itu selama jalan 9 tahun sebenarnya. Jadi yang saya juga rindukan adalah bagaimana sih pelatihan jadi guru PJOK lah yang ada di daerah kita. Ternyata memang kita harus ikut komunitas-komunitas Kak Alin. Betul. Jadi kita lebih update, terus ada pengembangan kompetensi seperti ini juga memang harus kita ikuti ya. Jangan takut. Misalnya ada tugas sampai nggak ada, nanti kita juga ada bimbingan, nanti kita bisa share-share di grup bagaimana tugasnya. Nanti juga ada kendala juga bisa share dari admin ataupun fasilitator. Nah, terima kasih Kak Alin ya. Ya, sama-sama. Oke. Yang kedua ini Kak Gusledi. Silakan Kak, apa nama bendanya Kak? Suaranya Kak. Make Ghost. Mute suaranya Kak Gus. Ya. Ya, dari tadi sudah disiapkan pulpen dan buku karena saya sering lupa juga kalau sekedar mendengar apa yang didengar nanti lupa. Kalau ada yang penting dari kakak-kakak nanti bisa langsung dicatat di sini.
Oke. Kenapa Kak memilih itu Kak? Ya, alasannya kalau ada informasi atau yang penting nanti biasanya sering lupa. Jadi langsung catat langsung di sini. Dari awal tadi sudah disiapkan. Oke. Dari mana Kak asal ini sekolah? Asal SMA Negeri 2. Negeri 2 Palangkaraya, termasuk sekolah besar ya Kak ya. Apakah sering ini Kak dipanggil juga untuk ini pelatihan ataupun hal-hal mendampingi siswa seperti itu di pembelajaran PJOK ataupun kegiatan olahraga lainnya? Untuk kegiatan olahraga, karena di SMA 2 itu ada senior, ada 2. Pak Ruji dan Pak Koruhe, karena mereka sering dapat kegiatan di olahraga, biasanya diajak lah kegiatan jadi wasit, atletik, sama Pak Ruji bulu tangkis. Dan di Porprov Sampit juga Ikut juga Kak? Iya. Kalau untuk di kegiatan kalau pelatihan pernah ikut gimana, Kak? mengundurkan diri itu pernah ikut apa itu guru penggerak. Angkatan berapa tuh Kak? Mengundurkan diri, sudah mendaftarkan dipanggil nggak ikut. Angkatan Berarti angkatan 9, 10 apa 10, 11 itu ya? 9 kayaknya. 9 lah. Oke. Jadi kalau di angkatan 12 kalau tidak salah itu di SMA, SMK, SLB itu kan tidak ada di ini ya. Tidak ada panggilan katanya ini terpenuhi. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya juga ada panggilan dan kita bisa berpartisipasi. Oke, yang kedua ini Kakak Basran. Nah, gimana Kakak Basran? Apa yang dipilih Kakak Basran? Oke, siap Kakak. Kebetulan yang dekat ini, karena tadi untuk ngechat juga, itu ada handphone Kakak, HP. Kenapa Kak pilih handphone Kak? Iya, karena kita tidak menampik juga kayak sekarang kan zaman digitalisasi, zaman informasi, jadi segala sesuatu itu saya pikir dengan mudahnya kita dapatkan itu melewati salah satunya adalah handphone atau HP. Karena ada istilah juga sekarang dunia itu saya pernah dengar bahwa seujung jari. Ada dalam istilah lah bahwa kalau kita mau mencari apapun di situ itu ya kan kita bukan informasi di situ dan lengkap semua ada di situ Kak ya. Iya. Dari mana Kak asalnya Kak? Saya kakak dari SMA 2 Palangkaraya sama dengan Kak Gus Ledi. Oh ya, berarti satu dengan Kak Gus Ledi. Sudah lama Kak di ini? Siap, saya baru 2018 Kak atau 19 pindah. Dari mana dulu Kak asalnya? Dulu dari Barsel. Oh, lumayan Kak lah. Iya. Tapi sekarang sudah aman, sudah di tengah kota dan dekat dengan keluarga. Alhamdulillah sudah aman. Sama dengan Kak Gus Ledi juga ya. Sudah, saya dengar sudah di kota juga. Iya. Oke, yang ketiga, keempat ya. Kakak Meiwati Puspita Raya. Nah, ini Kak Mei. Masih aktif nih. Gimana Kak Mei? Ya, maaf sedikit ada backsound anak kecil ya Kak. Tadi pas disuruh milih benda yang terlintas pertama kali busur. Karena mungkin alasan pribadi aja, karena kebetulan saya dari SMP sudah menekuni olahraga panahan, dan kenapa alasan salah satunya ngambil jurusan PJOK kuliahnya ya karena saya atlet panah, itu aja sih Kak. Oh, jadi ya, ini ya, sejalur ya. Iya. Sejalur ya. Gimana Kak tugasnya Kak? Apa Kak? Gimana tempat tugasnya Kak? Di SMA 3. SMA 3 Palangkaraya, berarti yang di Jalan Giobos ya? Iya. Sudah berapa lama Kak? Sudah 6 tahun Kak. 6 tahun, oke. Dan nanti prestasi di sebagai guru ya, dan di atlet juga ini sama-sama nih berjalan dengan
pengembangan kompetensi. Oke, terima kasih Kak Mei. Selanjutnya Kak Hartoni. Mana Kak Hartoni? Siap di sini. Oke. Silakan Kak. Apa yang benda yang dipilih tadi Kak? Nama Hartoni, asal SMA Negeri 4 Palangkaraya. Benda yang bisa menggambarkan diri saya adalah pohon. Alasannya supaya terus bertumbuh dan berkembang. Karena saya jujur saja, kenapa saya pilih pohon? Karena saya dulu itu tidak pernah tahu yang namanya laptop atau komputer. Oke. Jadi makanya kenapa saya bilang seperti itu, jadi bertumbuh dan berkembang. Awalnya saya tidak bisa apa-apa, akhirnya saya bisa menggunakan laptop, bisa ya setidaknya gimmick dan segala macam saya tidak ketinggalan itu. Karena apa namanya? Karena saya pilih pohon itu, dia bertumbuh dan berkembang terus sampai dengan dia ya akhir hayat lah, seperti itu maunya. Jadi ada pertumbuhan dan perkembangan terus gitu. Dalam ada diri progres saya, kan lah. kehidupan saya, ya itu. Oke. Dari SMA 4 berarti ini masih di dalam kota Kak lah? Masih di dalam kota, kita di SMA 4 dari tahun 2010. Jadi sudah merasakan 14 tahun. 4 kali pergantian kepala sekolah. 14 tahun. Lalu dari honor, GTT sampai dengan akhirnya P3K baru diangkat 2022 kemarin. Berarti dari 14 tahun ini lumayan ini proses. Ya itu. Ya, jadi istilahnya disitulah pertumbuhan dan perkembangan itu sama seperti pohon gitu kan. Dia bertumbuh dan berkembang terus. Ya, itu harapan dan cita-cita sebenarnya dan juga salah satu prinsip hidup lah seperti itu. Terima kasih Kak Tony ya. Karena memang kehidupan itu perlu proses. Tidak langsung jadi. Nah, benar. Ini bagus sekali, juga sangat menginspirasi juga untuk kakak-kakak yang lainnya. Dan untungnya Kak Tony ya sudah SMA 4 itu ya di kota. Ya. Banyak juga kita kebetulan di Palangkaraya nih ya, walaupun namanya kota juga banyak SMA SMK yang lumayan jauh. Ya di Tangkiling atau di Kalampangan. Tapi ya puji syukurnya bisa mengajar di SMA yang ada di kota, di SMA 4 Palangkaraya. Terima kasih Kak Tony. Kita lanjut dengan yang Kak Mamang. Gimana Kak Mamang? Oke. Ya. Perkenalan dulu. Kak. Perkenalan, nama Mamang Rahanto. Oke. Asal sekolah di SMA Negeri 5 Palangkaraya. Oke. Kalau benda yang dipilih jam tangan. Alasannya ya sederhana lah. Sebagai pengingat supaya tidak telat ataupun tidak memakan waktu milik orang lah kalau ketika kita sedang on time lah gitu Kak ya. Iya. Nah, seperti itu. Sudah berapa lama Kak di SMA 5? Kalau di SMA 5 baru dari tahun 2022 ya, 2023. 1 tahun lebih ya di situ ya. Tahun lebih. Sebelumnya Kak di mana Kak? Sebelumnya di SMK Kesehatan Borneo. Oh Borneo. Berarti dari sekolah swasta ke negeri Kak ya? Iya, dan kebetulan ya mungkin sama seperti Pak Hartoni, kita dapat P3K angkatan pertama. Ya, puji syukur ya Kak ya. Karena banyak-banyak juga alumni dari PJKR bisa bertugas nih. Tadi saya dengar ada SMA 2, SMA 3, 4 sampai 5 ini. Ini sekolah-sekolah besar semua di Kota Palangkaraya sepengetahuan saya. Oke, terima kasih Kak Mamang. Kita lanjut ini ke Kak Mola Warman. Gimana Kak Mola? Siap, mohon izin para senior. Ya. Ya. Perkenalkan, nama saya Mola Warman. Saya dari SMK Negeri 1 Palangkaraya. Benda gula. Alasan karena rasanya manis, membuat semua makhluk hidup menyukainya.
Nah, meskipun sering menjadi penyakit ya. Iya. Nah, ibaratnya dari senyuman membuat kita manis supaya orang bisa menyukai tingkah dan perilaku kita dari senyuman dulu. Ya, itu saja. Oke, tugas di mana Kak Mola? Untuk SMK 1 Palangkaraya, Pak. Oke, dari mana ini? Berapa lama sudah di situ? Tugasnya? Kebetulan dari PJKR-nya lulusan 2022. Oh, langsung lulus ke situ ya? Belum, pas sebelum lagi skripsi sempat 1 tahun mengajar di SMP Nusantara. Ya, oleh banyak teman-teman juga, kebetulan di SMK 1 kemarin kekurangan guru olahraganya, jadi ada tawaran terus ngajukan lamaran ke situ. Jadi pas ijazah keluar dari kampus langsung ke SMK 1 Palangkaraya dari tahun 2023, dari Januari 2023 sampai saat ini. Jadi hampir 2 tahun sudah ya? Iya, hampir 2 tahun. Tapi sudah ngusul ini untuk GTT atau apa teknisnya? Sudah. Oke. Ya, semoga nanti juga ikut seperti Kak Mamang ya, Kak Tony juga untuk menjalani prosesnya. Nah, tapi sambil ini juga melihat keadaan juga, kalau bisa tes PNS ya kita. Iya, amin. Terima kasih. Oke. Kak Lita, gimana Kak Lita? Ada nggak Kak Lita? Oke, saya cek dulu ya. Kak Lita. Halo Kak Lita. Halo Kak Lita. Oke, sambil kita nanti ya lanjut ya, kita next ke selanjutnya. Oke, agenda kita di malam hari ini ya, untuk materi orientasi itu adalah perkenalan fasilitator itu kurang lebih 10 menit. Lalu ada pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik, dan ada 5 menit pengantar untuk melakukan di modul 1. Nanti juga kakak-kakak bisa melihat ya, di modul 2.1 itu apa saja. Terus kita ada pemetaan harapan dan kekhawatiran, dengan dan 5 menit itu untuk kesepakatan kelas. Seperti yang disampaikan tadi, bisa hadir tepat waktu ya, dan fokus, dan bisa lebih aktif di dalam pertemuan-pertemuan kita. Terus ada 10 menit ada perkenalan fasilitator dan peserta. Dan untuk modul di 1.1, karena kebetulan di hari ini kita ada dua slide ya. Ini tatapannya juga 45 menit, jadi 45 tambah 45 kita ada 90 menit, jadi kurang lebih 9 kurang nanti ya kita selesai. Nanti ada pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Ada 15 menit untuk mengapa ada refleksi, tindakan rutin dan tindakan yang reflektif. Dan yang ini ada analisis cerita. Yang kelima nanti ya, untuk bisa fotonya kita buka untuk refleksi dan foto bersama. Nah, di sini untuk tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK ya. Yang pertama seperti tadi, kita fasilitator dan peserta kita saling mengenal satu sama lain. Ternyata memang kita di kelas 7 ya, kelompok 7 itu memang berada di Kota Palangkaraya semua, di sekolah-sekolah yang besar. Nanti mudah-mudahan dari kelas 7 ini program diseminasi nanti bisa banyak mengembangkan hal-hal baru, karena di PKG PJOK itu juga nanti ada namanya SEM, Sport Education Model, yang dimana kita akan mengajarkan siswa itu tidak hanya di cabang olahraga tertentu, tapi bagaimana mereka menjadi official atau panitia di dalam penyelenggaraan olahraga.
Nah, kalau di SMK itu namanya di SMK itu namanya MICE, mereka jadi panitia event organizer. Tapi yang kita akan ajarkan nanti dari anak-anak SD dulu. Anak-anak SD, SMP, SMA, SMK. Tapi kita dimulai dengan guru-guru yang ada di kelas 7. Jadi kita melalui proses, nanti di finali, kita juga akan melaksanakannya, dan itu akan kita tularkan ke sekolah kita masing-masing. Nah, di sini juga peserta juga dapat juga menjelaskan, mengidentifikasi harapan ya, seperti yang disampaikan tadi, kekhawatiran mungkin muncul selama program, mungkin seperti Kak Tony juga menyampaikan oleh ada kegiatan ya, kita bisa menyeting waktunya, artinya tidak perjalanan di kelas kita, di tetap mayanya bisa berjalan, kita atur waktunya. Dan yang keempat adalah peserta dapat merumuskan kesepakatan kelas yang mendukung dalam pelaksanaan program. Jadi silakan kakak-kakak sekalian bisa menginformasikan nanti baik di daringnya ataupun di grup WhatsApp. Misalnya hari Rabu kita ada pertemuan nih jam 7. Ternyata ada Kak Tony ataupun Kak Alin ya. Ternyata nggak bisa malam. Itu nanti kita konfirmasi karena mungkin ada acara atau kegiatan jadi panitia voli atau lain sebagainya. Nanti kita bisa dimajukan di siang ataupun di sore hari. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan bisa di kolom chat ya. Nah, apa tujuan adanya apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah menurut kakak-kakak sekalian? Kenapa? Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Silakan kakak-kakak bisa diketik di kolom chat ya. Nanti saya bacakan. Nanti bisa direspon oleh kakak-kakak yang lainnya. Oke. Sudah masuk dari Kak Gus Ledi ya? Iya, siap Kak. Gimana Kak Gus Ledi? Menurut kakak apa tujuan dari ini menurut pandangan ya untuk mendukung perkembangan fisik yang pastinya mental anak-anak dan sosial, karena di olahraga itu berhubungan dengan sosial. Ibaratkan kita main bola basket aja sama anak-anak, ada yang peduli, salah lempar temannya keluar lapangan,
ada yang nggak peduli dan temannya itu berhubungan, biasanya diajarkan ke arah sosial, gimana caranya untuk membantu temannya mengambil bola basket. Kemudian ada beberapa tujuan lagi, meningkatkan kebugaran fisik, membantu siswa menjaga kesehatan tubuh melalui aktivitas fisik yang teratur, kemudian mengembangkan kemampuan motorik, melatih koordinasi gerakan, kekuatan, kecepatan, keseimbangan, dan keterampilan gerak dasar, mendorong hidup sehat, menjaga pentingnya pola hidup sehat seperti olahraga teratur, pola makan yang sehat. Itu tujuan dalam pelajaran PJOK sangat komplit ya Kak Gus Lidi ya. Nah, karena memang kalau pengiran orang awam mengajar olahraga itu cuma mengajarkan teknik-teknik dalam olahraga saja, ternyata memang menurut Kak Gus Lidi ini adalah mendukung ya perkembangan mental, fisik, dan sosial siswa. Karena kalau memang mental siswa itu tidak baik, Kak Gus Lidi ya, kalau dia bermain tersenggol juga kadang-kadang itu bisa emosi itu. Jadi melihat dari perkembangan sosial emosionalnya. Ini juga baik sekali. Walaupun sebenarnya kita nggak ngajarin, tapi secara otomatis mereka bisa fair play dalam pelaksanaan kegiatan. Oke, selanjutnya dengan Kak Hartoni. Gimana Kak Hartoni? Tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Tujuan pembelajaran PJOK di sekolah, mungkin saya lebih singkat, untuk mengembangkan anak secara keseluruhan, baik fisik, mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan. Intelektual, kalau fisik, mental, sosial, dan emosional itu sudah disampaikan oleh Kak Gus Ledi. Saya lebih menekankan intelektualnya. Intelektualnya di sini kenapa? Setiap permainan gini, mohon maaf sekali. Ini mungkin salah satu permasalahan juga di masyarakat kita, terutama orang tua wali. Dia tidak akan merespon atau memberikan reward lebih bagi anaknya yang berprestasi di bidang olahraga. Dia lebih menyukai anaknya berprestasi di bidang akademik. Tanpa dia sadari, ya, anak-anak, kita ambil contoh pemain catur saja. Atlet catur, elo ratingnya kalau dia sudah tinggi itu memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, itu kecerdasan yang luar biasa. Yang sama dengan atlet panah itu kalau cuman tinggal manah doang, mana bisa sampai dengan sasarannya. Tapi dia harus melihat, mengatur, arah angin ini berapa, derajatnya berapa. Itu salah satu intelektual atau kepintaran yang harus dimiliki oleh seorang atlet. Nah, di pembelajaran PJOK juga itu kita terapkan tanpa disadari gitu loh. Jadi anak itu gini aja, kita ambil contoh main game aja. Game misalkan kita bermain volley. Kalau bolanya tidak enak, ada blok dan segala macam, dia harus berpikir cepat. Kalau anak itu tidak punya daya intelektual yang cukup untuk melakukan itu, dia tidak bisa. Nah, jadi bagi saya itu gitu loh. Karena fisik, mental, emosionalnya itu sudah dijelaskan oleh Kak Gus Ledi, saya lebih menekankan ke intelektualnya saja, Kak. Betul, terima kasih Kak Tony ya. Ternyata memang di kegiatan pembelajaran olahraga itu kompleks sekali sebenarnya. Tidak hanya duduk belajar saja, tapi juga kita bisa mengevaluasi ya bagaimana pelaksanaan ataupun kegiatan misalnya di cabang olahraga dominannya seperti apa. Terus kita buat step latihan ya, kalau kurang lebih seperti itu. Ternyata hal-hal seperti ini memang harus kita penuhi, kita catat apa saja sih kekurangan yang ada di dalam kegiatan-kegiatan kita supaya lebih baik. Karena di olahraga itu memang, kita di dunia olahraga itu memang harus tahu hal-hal seperti itu. Terima kasih Kak Tony. Lanjut dengan Kak Meiwati. Gimana Kak Mei? Iya Kak. Kalau punya saya tadi singkat saja sih. Menurut saya itu untuk mengembangkan minat dan bakat siswa, karena nggak semua siswa itu berprestasi dalam bidang akademik, biasanya ada juga yang non-akademik. Misalnya seperti kalau di sekolah kami kan banyak eskul, jadi anak-anak yang berprestasi maunya masuk akademik. Yang masuknya mau misalnya cabar poli, dibina di poli, jadi dan kadang juga siswa-siswa bilang sih kalau kadang-kadang
nggak masuk PJOK tuh kadang sedih mereka, karena menurut mereka itu refreshing gitu kan di kelas aja. Kalau olahraga itu kayak menurut mereka refreshing gitu, bisa main di luar, bisa berolahraga, jadi mereka senang gitu. Jadi menurut saya pelajaran PJOK itu sangat penting untuk menjaga kesehatan mental mereka, sosial mereka, juga untuk pola hidup sehat mereka. Yang itu aja sih Kak. Aduh, apa tadi? Jadi pembelajaran yang dirindukan ya Kak Mei ya. Oh ya, biasanya kalau nggak masuk itu, Bu, kok nggak masuk Bu? Misalnya ada kegiatan saya kan, ada apa gitu. Mereka tuh siswa-siswa saya itu menunggu-nunggu itu pelajaran olahraga gitu. Soalnya refreshing Bu, banyak tugas Bu. Kalau nggak masuk itu kayak ditanya-tanya biasanya gitu. Pokoknya senang sekali kalau sudah pelajaran PJOK gitu. Sesuai Apalagi kalau namanya. anak-anak IPS biasanya. Karena mereka agak ini menghafal ya. Oh iya. Terutama kayak PJKR ya di Prodi ya, Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan ada rekreasi juga. Iya. Nah, hal-hal ini juga mata pelajaran yang dirindukan, guru juga yang dirindukan di saat memang jam mengajar kita yang ditunggu-tunggu ya, karena memang sekali seminggu. Ini juga ini juga Kak di SMK itu kebetulan kelas 12 yang nggak ada. Nah, saya ngajar di SMK juga, jadi saya juga kasihan tuh kalau mereka di pinggir lapangan tapi tidak ada jam olahraga. Iya, jadi cuma lihat-lihat. Ya lihat-lihat dan curi-curi bola lah, mau main. Jangan, saya bilang, bagus sih olahraga, saya bilang, cuma kalian ada jam produktif yang lain. Aduh Pak, gimana nih, bete dan sebagainya. Ya memang itu hal terjadi dan itu juga memang pernah kita sampaikan juga di pemangku kebijakan ya, dari 2018 kalau tidak salah, hampir 6 tahun, cuma ya karena memang harus ini ya, produktif nih memang ya udah. Tapi juga ini juga jadi mempertanyakan tingkat kebugaran anak kelas 12 SMK itu bagaimana. Nah itu yang memang harus jadi PR juga kita semua. Dan kedepannya stakeholder atau pimpinan juga bisa melihat hal tersebut. Terima kasih Kak Mei ya. Kita lanjut ke Kak Mola. Nah Kak Mola dari SMK nih. Bagaimana Kak Mola? Menurut Kak Mola, ini kita ada perwakilan nih. Kalau SMK itu kelas 12 nggak ada. Ya, terima kasih Kak. Ya, tadi sudah kakak-kakak sudah banyak menjawab tentang bakat dan minat. Di sini saya juga menjawab juga untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam bidang non-akademik supaya bisa membantu peserta didik lebih berprestasi dan mempunyai kebugaran jasmani yang baik. Nah, di sini saya ambil kebugaran jasmani. Karena kan di SMK 1 kan kebanyakan dia jurusan produktif gitu, jadi mereka kan banyak di lapangan berhubungan dengan mesin-mesin. Iya. Jadi tingkat kebugaran itu harus lebih baik sebenarnya, harus fit lah. Oleh mereka harus fokus dalam misalnya las, dalam ukur-ukur tanah itu kan dipanas. Jadi pelajaran PJOK di sekolah seperti SMK 1 itu lebih diperlukan supaya melatih fisik mereka juga. Terus kalau olahraga kan membuat mereka sehat dan bisa meningkatkan konsentrasi mereka pada saat belajar di jurusan mereka masing-masing. Ya gitu. Jadi untuk di SMK kan kalau olahraga prestasinya kurang, oleh mereka kebagi sama jurusan mereka tuh yang lebih diutamakan. Jadi sama juga kelas 12 juga ya olahraganya kelas 10 sampai kelas 11 dia dipersiapkan untuk mereka magang nanti di PUL selama setahun di kelas 12 itu. Jadi kebugaran jasmani lebih ditingkatkan lagi. Ya. Terima kasih Kak Mola ya. Ya, terima kasih. Ini benar kalau di SMK ya kakak-kakak ya. Kebetulan di tempat saya kan SMK Pariwisata, di Kak Mola itu di SMK Teknik ya. Iya, teknik. Di jurusan kami itu kan di di kecantikan, di perhotelan sama boga itu kayak diwajibkan ya sebenarnya, kayak di sekolah-sekolah besar lainnya tuh 8 jam harus berdiri kan di hotel kan pelayanan tuh. Nah, sebagai guru olahraga dikasih PR nih guru-gurunya, bagaimana siswa itu bisa mempunyai daya tahan ya untuk berdiri tadi. Artinya misalnya di jurusan lain juga mereka mungkin di TKJ sering duduk tuh sama busana. Jadi olahraga apa yang cocok tuh sebenarnya? Ini jadi PR kita ya yang di SMK nih. Kalau SMA mungkin secara umum saja.
apa sih yang memang lebih ditonjolkan nanti kegiatan olahraga ya, yang di sekolah itu sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Nah itu yang mungkin nanti digali ya Kak Mola ya, hal-hal seperti itu mungkin nanti bisa jadi project atau multi kasus ya kalau tidak salah. Nah, jadi nanti itu dicari tuh di anak teknik karena angkat-angkat barang apa kekuatan otot paha misalnya. Nah gimana ngelatihnya? Nah itu memang yang pengembangan seperti itu yang memang harus kita cari. Itu poinnya. Iya, siap. Lanjut, Kakak Basran. Gimana Kakak Basran? Tujuan adanya pelajaran PJOK di sekolah, Kak. Iya, terima kasih Kakak. Jadi punya saya ini karena kakak-kakak yang terdahulu sudah cukup sangat baik untuk menjelaskan. Coba menambahkan sedikit. Di sini tujuannya untuk menciptakan generasi yang sehat, tangguh, dan berkarakter positif. Kalau untuk generasi yang sehat, saya kira tujuan kita ya baik itu sehat secara jasmani maupun sehat secara rohaninya. Nah, untuk yang tangguh, saya kira itu mesti peserta didik kita itu mesti memiliki kemampuan untuk mengelola tekanan dengan tepat. Baik itu dia gunakan waktu ada kompetisi, misalkan tekanan itu tim mengalami skor yang tertinggal, jadi dia bagaimana mengelola tekanan itu menjadi hal-hal yang positif, tetap menjunjung tinggi sportivitas maupun di kehidupan sehari-hari. Kan generasi kita kan masih generasi remaja, banyak problematikanya, baik itu pelajaran yang ilmu seperti fisika, biologi, bahasa Inggris yang mesti dikejar-kejar dengan tugas. Sebenarnya bagaimana mereka mengelola tekanan tersebut dengan baik. Kalau menurut saya berkarakter positif ini itu lebih cenderungnya ke situasi secara menyikapinya yang bermoral sih kakak-kakak ya, karena sekarang kita tunjukkan yang etikanya, attitude-nya, bagaimana dia menghormati yang lebih tua, bagaimana dia menghormati guru-gurunya, bagaimana dia menghormati senior-seniornya, yang kakak kelasnya. Saya kira begitu saja dari saya, kakak. Oke, terima kasih Kak Basran ya. Ternyata memang di sekolah masing-masing itu punya karakter yang beda-beda ya, keunikan ya kalau menurut saya. Betul. Jadi memang, karena menurut saya pendidikan karakter ini cukup penting ya Kak ya. Betul. Ini kan gitu. Jadi memang karakter, etika, attitude dari siswa juga memang harus kita ini. Iya, beda seperti zaman kita dulu. Kita melihat guru aja apa? Iya kan, takutnya gimana gitu. Saking kita ini menghormatinya gitu. Terima kasih. Jadi itu kita sebagai guru olahraga juga ya Kak Basran juga bukan cuma bisa mengajar, tapi kita harus bisa mendidik karena semua orang tuh bisa ngajar. Siap. Nah, betul. Kita harus bisa mendidik. Siap. Karena memang karakter ini banyak ada perubahan lah kakak-kakak sekalian. Nah, jadi kita harus juga sebagai tenaga pendidik, walaupun memang kita guru PJOK ya, tapi juga ada mendidik bagaimana budi pekertinya, etika dan sebagainya. Karena kenapa anak-anak yang sudah mengerti seperti itu biasanya mereka luar biasa disiplin dan memang prestasinya bagus seperti itu kalau saya lihat di dalaman. Terima kasih Kak Basran. Kita lanjut dengan Kakak Mamang. Gimana Kak Mamang? Iya. Apa tujuan dari adanya pelajaran PJOK di sekolah? Ini luar biasa nih dari kakak-kakak yang sudah. Luar biasa dari yang sudah kakak-kakak senior nih. Nah, mungkin kalau saya sedikit ini kalau dari pengalaman ya, kita ini pelajaran PJOK itu sebenarnya dianggap sebelah mata oleh pelajaran-pelajaran lain. Nah, tetapi tidak disadari oleh guru-guru atau teman-teman lain itu
begitu luar biasanya sebenarnya guru olahraga ini. Karena mengajarkan siswa banyak dari beberapa aspek ya. Misalkan dari mengajarkan pola hidup sehat, kedisiplinan, kerjasama. Nah, di situ kita ajarkan kepada anak-anak. Tapi terkadang guru-guru lain itu menganggap, wah, olahraga cuman modal fluid, nah gitu kan. Nah, padahal kita di lapangan bisa berdiri 2 jam, 3 jam, ya kan, di cuaca yang panas, nah seperti itu. Tetapi ya itulah, terkadang orang tidak ini hanya memandang kenapa bisa gitu kan? Kenapa? iya. Itu dia. Tetapi ya yang pasti kita mengajarkan anak-anak itu ya apa yang bisa kita sampaikan, kita ajarkan kepada anak-anak. Ya meskipun banyak ya, yang menganggap guru olahraga itu modal fluid gitu aja kan. Tapi bawa bola kan. iya, padahal kita kan mengajarkan banyak hal di situ. Mengajarkan fisik supaya mereka tetap bugar itu seperti apa. Nah, kerjasama, mental mereka ketika berhadapan dengan orang, sopan santun, nah, kan seperti itu. Sebenarnya banyak yang kita ajarkan kepada anak-anak di sangat kompleks ya Kak Mamang ya. Iya, mungkin itu aja sih. Oke, siap. Memang saya juga lihat Kak, kalau kita memang di jam PJOK nih, masuk jam 7 misalnya kan. Kalau kita nunggu siswa itu kumpul itu agak susah ya Kak Mamang ya. Tetapi kalau kita sudah di tengah lapangan, wah mau nggak mau mereka. Karena minimal kita jadi contoh dan teladan untuk mereka juga. Iya. Untuk kedisiplinan. Oke. Terima kasih Kak Mamang. Lanjut ke Kakak Alin. Gimana Kakak Alin? Iya, saya pikir tadi sudah kompleks ya apa yang sudah disampaikan oleh kakak-kakak. Mungkin saya menambahkan sedikit saja karena menurut saya pelajaran PJOK ini adalah salah satu pelajaran yang mungkin ya paling sangat-sangat disukai oleh anak-anak apalagi seperti saya yang ngajar di sekolah dasar. Nah, jadi yang kita ajarkan itu tidak cuman pelajaran fisik saja, tapi juga mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan. Kompleks ya di situ. Jadi banyak hal yang kita ajarkan di situ. Bagaimana siswa harus disiplin, bagaimana mereka harus bisa menerima kekalahan, misalnya mereka kalah dalam suatu permainan, terus kebersamaannya, terus bagaimana kita mengajarkan pola hidup sehat dan seperti itu. Pokoknya kompleks lah semuanya. Jadi semua ada di dalam semua ada di situ. Komplit. Dan yang pastinya pelajaran PJOK itu kita ngerasain aja ya setelah kita berolahraga secapek apapun kita tuh pasti bahagia, happy. Tingkat kesehatan kita meningkat. Betul ya, Kak, ya? Makanya guru olahraga itu kan keren-keren semua, muda-muda semua. Dan juga mungkin diperbanyak rekreasinya Kak. Betul. Tambah sehat lagi. Oke, terima kasih kakak-kakak ya. Oke, kita bahas tentang tujuan dari adanya pelajaran PJOK itu sangat menarik sekali, berbeda dan luar biasa sebenarnya dari mata pelajaran yang lainnya. Asal kakak-kakak sekalian tahu, PKG PJOK itu adalah mata pelajaran pertama yang dibuat dari Kemendikbud kakak-kakak. Yang keduanya bahasa Inggris. Kenapa dipilih PJOK? Karena luar biasa sebenarnya, luar biasa. Tidak yang dipandang sebelah mata tadi cuma modal fluid, cuma bermain saja. Oh enak jadi guru PJOK. Tapi belum ditanyakan gimana bisa berdiri 3 jam. Itu dia. Karena orang tidak sebagai guru olahraga tahu, kalau tidak guru olahraga ya nggak tahu teknisnya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu kakak-kakak ya. Kita lanjut. Nah ini dia. Kita di 2045 ya. Kak Basran ya, Indonesia Emas. Berarti kurang lebih itu berapa tahun lagi itu? 21 tahun lagi. Nah, untuk Asian Games yang akan kita juara lah. Nah, kebetulan kita di Igornas kemarin juga Kak Gus Redi, Kak Basran juga lagi ini pencarian bakat dari pengukuran antropometri. Kita dibentuk dengan Pak Keruhe kemarin. Nah, ini mungkin sudah berjalan di Kota Palangkaraya dan 14 kabupaten 1 kota. Memang tujuannya ke sini. Kenapa harus di
disiapkan dari 21 tahun ke belakang sampai ke 2045. Nah, di sini ada ini, ada bacaan ya, PJOK untuk prestasi. Nah, karena di Asian Games di 40 tahun terakhir ini data perkembangan prestasi di Indonesia ini tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan jika memang PJOK menyumbang prestasi Indonesia. Nah, jadi pertanyaannya, apa betul PJOK itu untuk prestasi? Silakan kakak-kakak langsung saja ungkapkan pendapatnya. Kak Basran, Kak Kusledi silakan. Kak Tony juga bisa. Apa betul? Tapi faktanya seperti ini perkembangannya. Indonesia dalam 40 tahun itu tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan secara di Asian Games. Ini fakta, ini data statistik kita. Nah, menurut kakak-kakak, apa betul PJOK untuk prestasi? Silakan bisa ini kita bertukar pendapat. Kak Mola, gimana Kak Mola? Faktanya begini, tapi ada pertanyaan, apakah betul PJOK itu untuk prestasi? Silakan dikemukakan pendapatnya atau pemikirannya kakak-kakak sekalian. Senior dulu yang menjawab. Silakan Kakak Basran. Iya. Menurut pendapat kakak. Kakak senior dulu. Senior dulu. Izin Kak, Ya. ini PJOK-nya, apakah ini olahraga yang kita bicarakan olahraga prestasi atau olahraga pendidikan? Pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan kakak. PJOK ya, pendidikan. Karena begini, saya pernah ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda Olahraga. Itu kalau tidak salah 2007 atau 2008. Itu PJOK itu terbagi, ini kan pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Nah, betul. Jadi yang didorong itu kalau dia di pendidikan kita tidak ke prestasinya, tapi itu ada olahraga prestasi karena waktu itu di pelatihan itu dibedakan. Kalau olahraga prestasi di lingkup sekolah itu masuknya ke ekskul. Nah, jadi dia kalau menurut hemat saya, kalau apakah betul PJOK itu untuk prestasi, bisa dibilang, saya tidak bisa mengatakan 100%, tapi menurut hemat saya itu bisa disebut seperti itu karena dari pembelajaran kita yang di sekolah atau disebutnya olahraga pendidikan, itu kita bisa lihat, oh anak ini ke bulu tangkis, misalkan dia ekskul bulu tangkis, ini ke sepak bola atau ke futsal dan segala macam. Itu memang kalau struktur kurikulumnya lalu kebijakan pemerintahnya ditata dengan lebih bagus, saya rasa inilah salah satu bentuk pondasi untuk semua cabur dari usia dini. Seperti itu. Kalau menurut hemat saya, tapi kan mohon maaf, kita di sini bukan mengkritisi kebijakan pemerintah dan segala macam, tapi apakah benar PJOK itu untuk prestasi? Bisa dikatakan ini, tapi ya saya juga menjawabnya enggak yang pasti 100%. Saya bilang bisa gitu. Karena sebenarnya kalau dasarnya dari olahraga pendidikan, ekskul, nah bisa ke prestasi seperti itu. Karena saya bukan karena salah satu siswa mantan ya alumni SMA Negeri 4 Palangkaraya, Rimba Simamora itu awalnya berawal dari ekskul saja. Jadi
dia bisa meloloskan ke Prapon, bukan PON Papua gitu. Lolos untuk PON Papua dari cabur bola voli pasir waktu itu. Awalnya cuma dari dia suka voli, kita bawa ekskul, lalu kita intensif latihannya, itu bisa sebenarnya. Tapi ya itu tadi tergantung dari pemerintah, terutama dari dinas pendidikannya. Kalau dari saya, Kementerian Pendidikannya itu. Kalau dari saya, sama juga mohon maaf Kak Nopri, ini agak panjang, saya juga mengkritisi ini. Kalau itu dilimpahkan ke Mapel kita PJOK, menurut saya juga sangat salah. Karena saya gini aja, Prapopnas itu harusnya di bawah lingkup dinas pendidikan. Sekarang enggak, itu di bawah Dispora, pemuda olahraga. Dan itu pun tidak dibawa dalam artian PJOK-nya, bukan guru PJOK-nya. Saya sangat sedih juga, banyak kita teman-teman guru PJOK itu, ataupun saya pernah gini, mohon maaf, saya kembali lagi flashback ke dulu. Dulu pernah saya dengan Pak Wawan Kartiwa, itu bikin survei atau angket, apa sih motivasi Anda masuk, kalau zaman kita dulu itu namanya PJO. Zaman kita dulu PJO. Jawabannya apa? Dapat ijazah jadi guru dan berpenghasilan, jadi PNS gitu. Tapi tidak ada yang cuman 20% saja yang mengatakan ingin mengembangkan olahraga gitu loh. Sisanya ya jadi PNS, jadi guru, seperti itu. Kalau menurut pendapat hemat saya, ya bisa dikatakan untuk prestasi bisa. Cuman ya aturan dan regulasi dan segala macamnya itu harus diatur lebih baik lagi. Mohon maaf kakak-kakak, jawaban saya agak ngelantur. Ya. Terima kasih Kak Fasilitator Kanopri atas waktunya. Silahkan kakak-kakak yang lain. Kak Gus Ledi, jangan dengar saya ngomong seperti ini, Kak Gus Ledi. Ngomong juga. Oke, Abangku. Oke, silakan Kak Gus Ledi. Silakan Kak Gus Ledi. Kalau dari saya sangat mendukung apa yang disampaikan Abang tadi, Kakak Tony, sangat betul sekali. Kalau dari PJOK diarahkan ke prestasi atau olahraga itu sangat sulit. Sangat sulit secara langsung karena tujuannya untuk olahraga perkembangan fisik tadi, mental, keterampilan motorik yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau untuk prestasi itu kurang lebih apa yang disampaikan Kakak Tony tadi, harus ada dukungan dari kecil orang tua. Kalau cuma sekedar sekolah, ekskul masih nggak percaya. Pasti ada dukungan orang tua. Kalau untuk prestasi hanya ekskul sekolah atau dari pelajaran kemungkinan nggak bisa. Kalau dipandang dari penyampaian kakak itu tadi, Kak Nopri, yang dicari dari SD itu mungkin kita arahkan ke tempat pembinaan olahraganya langsung, mungkin terarah ke situ bisa jadi. Mungkin itu yang pendapat saya, kakak-kakak. Oke, terima kasih Kak Gus Ledi. Ada yang lain? Bisa Kak Mei? Untuk pendapatnya. Sedikit ya Kak ya. Oke, siap kali. Karena yang ngajar ya. Jadi gini, kalau misalnya profesional itu kan banyak hal, banyak step yang dan faktor pendukung lainnya kan. Kayak kita guru, kita aja kalau membantu murid untuk kayak mendapatkan apa sih yang prestasi. apa hobinya kayak gitu kan, olahraga apa yang disenanginnya, terus itu akan dijalaninnya, mungkin kita bisa. Tapi kan untuk semua itu kan kita harus untuk saya aja ya, pengalaman saya aja ya. Nah, di SD itu lapangan dan sebagainya
begitu. Jadi kalaupun misalnya murid tuh pengen lebih ke hal yang profesional itu bisa, cuman kayaknya mereka harus ikut klub, harus ada seorang profesional yang mendampingi si anak ini. Jadi kalau misalnya dari kitanya itu kan kayaknya agak susah gitu ya. Seperti itu. Oke. Mungkin kalau kita di sekolah ya, kakak-kakak sekalian, itu mungkin adalah olahraga pendidikan, kurang lebih seperti itu. Tapi memang dalam proses kita pembelajaran mungkin ada yang menonjol ya, yang mempunyai karakter misalnya di atletik atau di bola voli. Mungkin itu kita bisa arahkan benar tadi ke olahraga prestasi. Jadi apa betul PJOK untuk prestasi? Kira-kira jawabannya Bapak kakak-kakak? Masih belum karena beda kamar. Beda kamar kurang lebih. Tapi kita di dasar ya di sekolah-sekolah itu adalah mencari bibit unggul lah, kurang lebih seperti itu. Ya, karena yang tahu dengan bakat, minat dan hobinya itu kan biasanya ya kita guru-guru olahraga ini biasanya. Nah, tinggal kita arahkan seperti contoh seperti Kak Tony tadi kan bilang yang main poli. Nah, sama seperti contoh juga kemarin dari SMA 2 itu kalau Amanda kalau tidak salah, iya dia kan punya prestasi di renang. Nah, waktu kelas 10 itu sudah dianalisis, dia punya kelebihan di renang, ya tinggal kita tarik, kita masukkan ke lob misalkan. Jadi kita tinggal menganalisis, oh ini anak ini kelebihannya di mana. Gitu. Sama seperti si Najwa misalnya kemarin ini kan di atletik, kebetulan anak asuhnya Pak Karuhei. Nah, itu kalau memang mau ke prestasinya, memang kalau kita di PJOK agak jauh sih, karena kita waktunya juga terbatas dan juga kita tidak untuk individual yang segitunya saja, karena kita kan mengelolakan satu kelas, satu rubel gitu. Itu aja tambahan Kak. Makasih. Terima kasih Kak Pasran. Kakak yang lain ternyata memang betul. Apakah betul PJOK untuk prestasi mungkin kita di sekolah ya adalah untuk olahraga pendidikan, tapi kita bisa melihat di mana nih anak-anak yang mempunyai keunggulan yang bisa kita arahkan ke olahraga prestasi. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini lagi. Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Seperti Kakak Mei tadi. Gimana Kak Mei? Apa betul PJOK sebagai hiburan? Nah, hiburan dapat dilakukan dengan menyediakan berbagai bentuk hiburan yang sudah ada di masing-masing di daerah Indonesia. Apakah betul peran guru PJOK untuk mencapai tujuan hiburan tersebut? Gimana nih Kak Mei? Tadi ada ini, nyenggol-nyenggol tadi. Atau Kak ini, Kak Mola? Kita dengar dari SMK lagi, Kak Mola silakan. Kak Gus Ledi, suara apa itu? Suara apa? Kalau gimana dari, Kak Mola? Iya, kalau dari saya sih benar, lebih ke refreshing otak juga atau apalah. Kalau mereka kan kebanyakan kalau di SMK kan dengan praktek-praktek mereka yang padat itu, tapi di celah-celah ada pelajaran olahraganya bisa. Kadang kami di SMK 1 oleh tahu mereka bosan dengan akademiknya, jadi dibiarin 2 jam pelajaran tuh terserah mereka mau main olahraga apa, yang penting tetap dibimbing kayak gitu, mau main voli kah, mau main bola kah, yang penting mereka senang. Sesuai dengan kemampuan siswanya lah. Iya, terus bisa atau dibawa ke Mantikei lah supaya refreshing, lihat ada sekolah SMA 2 kah atau SMK 3 gitu. Ya begitulah. Ya, jadi supaya mereka lebih semangat lagi ke pelajaran produktif selanjutnya. Seperti itulah. Oke, terima kasih Kak ya. Berarti pembelajaran memang kita laksanakan, tapi siswa tuh merasakannya kayak hiburan. Tapi sebenarnya mereka belajar. Nah, itu yang pas.
Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini dia. Nah, ini apa betul PJOK untuk kebugaran? Kita masuk lagi di sini. Tadi ada prestasi, terus ada hiburan, terus ada kebugaran. Karena kenyataannya berapa banyak jam pelajaran PJOK yang digunakan untuk waktu sebagai kerja bakti atau bahan aktivitas lainnya yang tidak menggambarkan PJOK untuk mencapai tujuan. Ini pernah terjadi kakak-kakak di pengalaman saya juga ya. Pak Nopri, Kak Nopri katanya, bisa pinjam siswanya untuk bantu-bantu bersih di hotel. Pernah terjadi mungkin Bapak Ibu seperti itu. Ternyata, padahal kita lagi mengajar ini adalah untuk kegiatan kebugaran siswa, kurang lebih seperti itu. Gimana, ada tambahan, Kak Alin, Kak Gus? Apa betul PJOK itu untuk kebugaran? Karena ya terjadi seperti itu di jam kita, ternyata mulai pinjam nggak untuk praktek, seperti itu sering terjadi seperti itu. Nah, Kak Tony? Kakak Tony, betul Kakak Tony. Kalau apakah PJOK untuk kebugaran? Saya rasa ya. Setuju. Kenapa saya bilang ya? Saya setuju itu karena salah satu yang kita bentuk ya itu seperti itu gitu loh. Jadi saya tidak mendapatkan jawaban yang lebih dan saya bilang dan saya katakan ya. Silahkan dijelaskan oleh Kak Basran lagi. Terima kasih Kak Tony. Setuju. Pak Tony. Iya. Ya memang setuju karena ya minimal kita semalas-malasnya kita mungkin ya minimal mereka ada pemanasan lebih dulu gitu. Pergerakan. Ya, pergerakan. Kalau kami dari SMA 2 itu minimal jalan kaki. Itu ke anak-anak bahwa kalian itu tanpa kalian sadari bahwa kalian itu sudah melakukan gerak olahraga sebenarnya. Dari SMA 2 teman tike terus pulang perginya sudah berapa langkah, terus kalian melakukan aktivitas dengan tike di situ. Itu tujuannya adalah untuk kebugaran. Setuju saja dari Kak Tony. Terima kasih. Terima kasih Kak Basran ya. Karena memang betul PJOK itu mungkin arahnya untuk kebugaran ya. Kita lanjut lagi. Nah ini aktivitas-aktivitas PJOK untuk kebugaran macam-macam nih. Di sini. Nah, kita juga mempunyai tantangan utama di dalam pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Yang pertama adalah krisis identitas, kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi kita pada pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Yang kedua adalah krisis arah, tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the world child Sweats di tahun 2019. Yang ketiga adalah krisis fokus, bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian ini menurut Lawson tahun 2010. Nah, kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai yang pertama adalah pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK itu mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogik dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif ini menurut Lawson tahun 2019. Nah, PJOK yang memfasilitasi belajar, menikmati gerak, ini seperti involving, engaging, having fun, atau enjoying. Nah, ini beberapa ya. Nah, perkembangan pembelajaran PJOK bisa kita lihat di kondisi saat ini, tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan adalah guru PJOK itu dapat memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua,
kondisi saat ini praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk fisik, gender, dan abilitas. Untuk kondisi yang diharapkan adalah pembelajaran untuk semua peserta didik. Jadi tidak kita bedakan ya kakak-kakak ya, baik dia perempuan, laki-laki ataupun yang disabilitas, ya yang mempunyai kurangan itu harus kita ikutkan, tapi dengan metode pengajaran yang berbeda. Yang ketiga adalah untuk kondisi saat ini kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Nah, kondisi yang diharapkan pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Tujuan dan dampak program. Ini ada pengembangan ya, kompetensi guru PJOK terus menerus baik secara mandiri maupun berkelompok. Yang kedua adalah meningkatkan kolaborasi dalam komunitas belajar demi terciptanya pembelajaran PJOK yang berkualitas. Yang diharapkan adalah guru pengampu PJOK mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berkualitas dan berpusat pada murid secara bermakna. Ini peserta didik Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Nah, ini ada pengantar juga Kampungan Modul 1 program PJOK ya. Ini ada beberapa yang akan kita lakukan nanti. Nah, bisa Bapak Ibu nanti cek ya di modul 2.1 ya nanti ya. Dibaca-baca dulu secara teknisnya apa saja tentang pembelajaran 1, konsep dan keterampilan mengajar PJOK. Ibaratnya nanti ada pertanyaan diisi aja di situ sepengetahuan Bapak kakak-kakak sekalian dan bisa menulis refleksinya. Ini pemetaan harapan dan kekhawatiran. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, ini ada penetapannya nanti ya, ada beberapa pertanyaan. Ya, kita bisa di link Jamboard nanti ya, kita akan tuliskan. Nanti kita di Jamboard kakak-kakak ya, kita akan tulis, nanti linknya saya share nanti di setiap pertemuan ya. Oke, nah seperti ini nanti teknisnya. Kalau kita secara tatap muka itu kan kita tulis ya di sticky note. Nah kita kalau di online atau daring kita di Jamboard. Oke. Nah ini kesepakatan pembelajaran kita ya. Yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Silakan. Ada usul atau apa. Yang kedua, berpikir terbuka dan saling menghormati. Nah ini sudah bagus sekali tadi kita berargumen dengan baik sesuai dengan pengalaman yang kita dapatkan selama ini. Yang ketiga, jika ada satu peserta bicara, maka peserta lain bisa mendengarkan. Jadi kita bisa fokus dulu, nanti bisa bergantian. Yang keempat adalah berpartisipasi penuh, karena di sini kita ada 9 siswa ya. Bisa aktif nanti, ibaratnya ada kendala nanti bisa menghubungi dari pihak fasilitator dan admin, karena admin juga ada 2 orang kakak Basran ya di grup kita, di grup PA kelas 7. Nah, bisa aja komunikasi situ nggak apa-apa. Kendalanya apa aja. Yang kelima adalah kamera selalu dalam keadaan hidup atau on cam, kecuali dalam keadaan yang ini ya, karena kita terdeteksi nih ada aplikasinya Kak. Nah, kalau di layar saya ini penuh, ya, kecuali ada hal-hal yang pribadi. Nah, kita lanjut ya ke materi. Saya stop dulu di sini. Oke. Sudah terlihat kakak-kakak? Sudah terlihat dengan jelas. Ini modul, kita ada 2 modul hari ini. Yang kedua ada modul 1.1 refleksi dan perubahan paradigma diri
guru PJOK. Ini tatap maya yang pertama ya, alat berisi isi 1. Halo Bapak Ibu, kakak-kakak ya, ini masih Bapak Ibu nih. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah yang pertama, peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama guru PJOK. Jadi mengajar itu harus kita ini, ada refleksi tentang apa saja sih kekurangan yang bisa kita perbaiki di pertemuan selanjutnya. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi yang berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada murid. Agenda yang pertama, mengenal refleksi mengapa dan apa. Yang kedua adalah menganalisis cerita. Nanti Bapak Ibu ya, kakak-kakak ya, bisa cek di setelah kita orientasi itu ada beberapa modul di bawah itu. Diikutin saja, kalau memang ada isian bisa diketik, bisa didokumen. Nah, enaknya kalau dokumen itu diurutkan Bapak, Bu, Bapak, kakak-kakak bisa buat word. Mungkin jawaban ini apa, jawaban yang kedua apa. Seperti itu, ya. Lanjut. Nah, ini ada kata-kata dari Albert Einstein. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Nah, kita bisa sharing sini, saling bertanya, mengungkapkan pendapat kita, bagaimana fenomena PJOK yang ada di sekolah kita ataupun di sekitar kita. Selanjutnya, mengenal refleksi mengapa dan apa. Nah, ini dia, ini penting sekali nih. Mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Apa yang bisa kita merefleksikan sebagai guru PJOK? Mungkin di PMM ya, yang sudah mengisi beberapa modul, itu sudah tahu dan ada pengisian refleksi bahkan di aksi nyata. Lagi yang ikut PPG kemarin ya Kak Gosledi ya, itu wajib dan itu juga pengembangan diri kita juga. Nah, ini tindakan seorang guru yang pertama adalah tindakan rutin, ya. Itu yang pertama mengabsen, menyampaikan materi, meminta murid berbaris, memberikan kalimat instruksi dan lain-lain ya. Instruksi ini bisa kita berdoa ya, atau melaksanakan apa saja di pembelajaran inti yang akan kita laksanakan. Nah, di refleksi perbaikan itu ada tindakan reflektifnya, mengabsen dengan cara yang berbeda, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu, meminta murid berbaris dengan cara yang mengaksikan, tidak harus yang 3 sap, 2 sap, bisa melingkar, atau bentuk pola permainan dan sebagainya, memberikan kalimat instruksi dengan bahasa yang berbeda, ya, dan lain-lain. Oke. Selanjutnya ada 7 karakteristik praktik mengajar reflektif. Di sini ada 7 macam ya, memiliki fokus pada tujuan, konsekuensi, dan proses pengajaran yang kita lakukan, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktik yang dilakukan, melakukan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang, melibatkan rekan sejawat sebagai kolaborasi dan dialog untuk mengembangkan diri sendiri dan profesionalitas mengajarnya, berusaha mengembangkan proses mengajar secara kreatif dan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Ini analisis cerita, nanti juga ada beberapa cerita ya kakak-kakak ya di PMM-nya, terus bagaimana pendapat kita nanti. Nah, ini ada cerita nih seperti ini, terus kita baca, terus apa saja sih yang menjadi pandangan kita atau pemikiran kita terhadap cerita ini. Ada cerita nih, cerita Pak Raga, yang atletis, energik, dan antusias seperti Kak Tony ya, yang atletis sekali. Nah, ini lanjut ya pertanyaannya. Nah, kan sudah ada cerita tuh, nanti ada pertanyaan kakak-kakak di PMM-nya. Bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga? Hubungkan dengan praktik mengajar PJOK Bapak Ibu selama ini. Nanti ada contoh.
Bapak Ibu, kakak-kakak ngerasa nggak yang diajarkan kakak-kakak ini sudah sesuai nggak yang dilakukan seperti Kak Raga itu? Yang kedua, apabila Bapak Ibu menjadi Pak Raga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak-kakak lakukan? Nah, jawab di LMS. Nanti ada LMS ya. Ada cerita itu. Ya, diurutkan saja. Lanjut, mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Sampai berjumpa pada sesi tatap maya selanjutnya. Terima kasih. Nanti kakak-kakak ya, nanti saya bisa screenshot yang mana-mana yang diklik nanti ya kakak-kakak ya. Kalau di modul 1 itu ya kita bercerita saja, santai saja sih. Kalau di modul 2.1 sampai 2.5 itu kita tatap muka. Jadi kurang lebih kita 1 bulan ini di 1.1, 1 bulannya lagi atau di pertemuannya 1 minggu full sih, karena 1 minggu kan 50 jam itu di modul 2.1 sampai 2.5 dan 6. Lalu 1 bulan yang terakhir di November sampai awal Desember itu ada di modul 3 nanti. Jadi silakan kakak-kakak ngecek dulu ya di modul 1 titik sekian ya, sebelum 2.1 itu apa-apa saja pertanyaan, apabila ada kendala nanti bisa kakak-kakak bertanya atau menginformasikan kepada kita fasilitator dan admin. Gimana kakak-kakak, ada pertanyaan? Nah, ntar dulu di sini. Berarti kita 1 bulan ini di modul 1 titik sampai 1.6C ini ya, Pak? Nah, tapi kita satu-satu dulu Kak ya. Oh, iya, nanti iya. Karena kita sesuaikan yang di jadwal itu, kan ada jadwal kita. Tapi kita sampai di 1.6 selama 1 bulan ini. Siap. Tapi ada tahapan-tahapannya, nggak yang langsung. Sampai 16 Oktober ya Pak ya? 16 Oktober. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kita sesi akhir ya, kita hari ini ya. Peserta dapat melakukan refleksi atau bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Apa yang salah? Karena memang sering kita temui ya kakak-kakak ya, untuk guru-guru senior, ada pelajaran olahraga, kasih bola, terus tidak memberikan contoh teknik-teknik apa saja yang sering dilakukan, yang baik, yang benar. Karena taunya bola voli ya dimainkan untuk voli. Nah, gimana sih menurut kakak-kakak sekalian yang seperti itu? Atau bulu tangkis cuma kasih raket, kasih shuttlecock. Ini sering terjadi di sekitar kita. Yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan pada murid ataupun peserta didik. Ya. Nah, kurang lebih seperti itu kakak-kakak. Pertemuan awal kita, silakan dibaca dulu ya 1.1, 1.2 secara bertahap. Karena dia kalau kita seperti di enter Zoom tadi ya, memang kita harus klik, berarti kita memang sudah masuk di modul 1.1-nya itu di pertemuan awalnya. Kurang lebih seperti itu. Kalau memang nanti kakak-kakak terlewat, nanti saya juga bisa menginformasikan supaya bisa kembali ke situ. Karena ini adalah tahapan proses dari kita manasin mesin dulu lah. Nanti keseruannya ada di modul 2 kakak-kakak. Itu keseruannya luar biasa di situ. Kalau di modul 3.1 sampai selanjutnya sampai RTL, kita adalah mengimplementasikan di sekolah kita kakak-kakak. Seperti kita membuat aksi nyata, tapi juga bisa bentuk video, gimana kakak Lusredi itu ngajarin senam misalnya di Mantikei. Nah itu ya proses mengajarnya itu mungkin ambil video, ambil videonya kurang lebih 30 detik tanpa pause. Dari awal seperti apa sampai penyelesaiannya. Nah itu nanti kedepannya itu, nanti di bulan Oktober akhir. Tapi proses yang kita laksanakan di ini adalah bagaimana kita merefleksi, bagaimana kita mengadministrasinya dengan baik. Kurang lebih seperti itu. Silakan kakak-kakak kalau ada pertanyaan. Kak Tony, Kak Alin. Kita sambil mengingatkan nanti di grup ya. Nah, misalnya teman-teman yang mungkin lambat nanti kita bisa japri dan sebagainya. Karena kita ngikuti pelatihan ini ya yang dilakukan selama 3 bulan dengan jumlah jam seperti itu sangat
pengalaman saya ya, karena jarang-jarang guru olahraga itu dapat pelatihan yang sesuai. Nah, jadi suatu tidak memberatkan, karena juga nanti kita saya dengar di kelas-kelas lain apakah difasilitasi. Kita difasilitasi kakak-kakak. Per bulan kita akan diberi uang pulsa 100.000 per bulan. Kalau ini selama 3 bulan tuh ya, berarti 300. Terus lagi di modul 2.1 sampai 2.5 kita tetap muka. Kita juga akan ATK kita lengkap. Terus kita makan 3 kali sehari. Mudah-mudahan kalau kita di kota itu di BPMP, di LPMP dulu. Ya. Kita belajar kurang lebih 8 hari pelaksanaan, tapi pembukanya 1 hari kan, jadi sisanya 7 hari. Nah, kita rame nanti ada 97 orang. Bayangkan kita 97 orang siswa ya, belum termasuk pasil 9 ada karena 1 mundurkan diri. Itu buat event olahraga. Itu luar biasa. Karena kita kemarin 44 aja hebohnya luar biasa. Di BPMP itu sekarang jumlahnya adalah 2 kali lipat. Nah, kegiatan seperti itu yang akan kita implementasikan, yang akan kita sebarkan ke guru-guru, ke siswa-siswa kita. Ternyata pembelajaran ini bisa update dan sebagainya. Karena kemarin ada 3 fasilitator kita ya, ada Profesor Prof. Agus, ada Dr. Abdul Jabar dan Kak Guntur dari Kalimantan Utara, yang 2 itu dari IKIP Bandung, yang memang menciptakan PKG ini, desain PKG ini. Hal-hal. Nah, mudah-mudahan juga nanti saya juga melihat juga beberapa anak didik saya juga yang mahasiswa yang jadi guru juga, yang bisa jumba-jumba juga kan. Nanti kita setiap hari itu selama 7 hari juga akan senam pagi dan lain sebagainya. Yang punya anak kami, ini kan ada nanya tadi, nggak apa-apa. Nanti kan ada disiapkan kamar nanti. Aman pokoknya. Kita kondisikan lah. Bisa aja bolak-balik nanti ya. Karena kita ada 9 kelas nanti di BPMP. Dikondisikan seperti itu sih. Nah, kalau di kabupaten lain ya agak susah karena memang tidak ada tempat pelatihan yang susah sih sebenarnya. Tapi kita diuntungkan kalau di Palangkaraya kita punya. Nanti kita sambil komunikasikan dengan Kak Titus. Karena kebetulan saya juga koordinator fasilitator Sekalteng, juga saya koordinasi nanti dengan pusat, dengan BGP juga bagaimana kegiatan kita selama 3 bulan ini berjalan baik dan lancar. Nah, makanya dari kendala-kendala yang ada nanti bisa diinformasikan ke saya ya, terutama khususnya di kelas 7. Gak apa-apa, kesibukan kita semua ada. Seperti saya bilang tadi, ada yang ikut katanya PPG, piloting, ada yang ikut PKG. Aduh pusing Kak. Itu 2 Kak. Saya itu 3 yang resmi. 2 yang di belakang, di kandang. Karena kenapa? Kita ini harus berjalan. Ya harus lebih kreatif. Bukan beban kalau menurut saya, karena itu adalah melatih mental kita. Kalau kita mau menjadi orang yang sukses, yang baik ya, mau jadi pejabat lah kalau bahasa saya nih. Di kepala sekolah atau pengawas, kita harus diuji mental kita dengan memanajemen waktu kesibukan kita yang luar biasa sibuk. Nah, dan itu sudah saya buktikan dan lancar-lancar saja sih. Nah, yang penting dikomunikasikan aja ya Kak Mei ya, yang punya anak kecil, Kak Mamang juga ya, punya anak juga, nggak apa-apa, diinformasikan aja. Penting jalan pokoknya. Ya Kak Tony juga mungkin mau nambah lagi juga nggak apa-apa. Oke, silakan kakak-kakak kalau ada informasi atau mau ditanyakan sebelum kita menutup. Kak, kaos kita dari 90 menit. Kak, kaos Kak. Hah? Saya lihat di video tadi ada kaosnya yang baju. Nah, untuk baju nih, baju yang saya pakai ini akan kita bagikan pas kita di akhir Oktober, 1 bulan lagi. Nah, nanti ukurannya disiapkan ukurannya. Ya, ukurannya disiapkan. Ya, misalnya dia lengan pendek saja, nanti ada tulisan PKG PJOK yang akan kita pakai waktu tatap muka. Nah, kalau dia tatap muka tadi per hari kita dapat juga uang saku tuh. Diterima lumayan lah. JT lah. Lumayan lah untuk ini. Sudah dapat ilmu, dapat teman kan, dapat juga lebihnya lah menurut saya seperti itu. Silakan Kak Basran. Kalau mungkin ada ya, oke. Kak Gus Ledi, Kak Tony, Kak Mamang. Ya, ini yang di Kakak ya untuk refleksi perkembangan kompetisi yang di LMS kita nih langsung diisi kan nih, yang direfleksi langsung diisi Kak. Nah, cuma satu pesan saya ya kakak-kakak ya,
walaupun kita dapat template-nya di EI, kita parafrase lah yang bagus. Ya, jadi itu contoh saja sih sebenarnya. Terus kita samakan kegiatan di sekolah, kurang lebih seperti itu ya. Ya, pokoknya jangan kita gunakan EI lah intinya, tapi kita jadi contoh saja. Terus kita samakan dengan keadaan yang ada di sekolah kita. Karena nanti terdetek di Kemendikbudnya. Aplikasi canggih-canggih sekarang. Kayak kita PPG kemarin ya Kak Gus Ledi ya, kameranya netap, tapi bisa mutar di sana. Itu kan hebat sudah. Yang di PPG kemarin. Yang bisa, apa itu namanya tuh, orientasi kamera. Nah, silakan Kak Mola, gimana Kak Mola, Kak Mama, Kak Lita juga. Ya, nanti kan saya selalu informasikan ya, H-1 tentang kegiatan kita pertemuannya. Nanti saya akan buat jadwalnya biar enak nanti ya. Kemarin itu kan saya cuma di Excel aja, tapi saya buatkan utuh nanti selama di bulan September, Oktober, November. November tuh hampir selesai sih. Ini sisa-sisa sedikit di awal Desember tugas akhir. Itu saja sih. Kayak buat proyek-proyek aja kita. Misalnya Kak Mei mengadakan pelatihan misalnya penahan untuk anak-anak siswa. Itu apa proyeknya? Itu aja sih. Atau Kak Tony mau kepelatihan misalnya wasit di Poli, bisa itu. Atau Kak Gus Ledi bisanya pembibitan project untuk pelatihan anak-anak atletik. Nah, nanti kita akan bahas di 2.1 untuk tugas 3.1 nih nanti. Kurang lebih seperti itu ya. Dikerjakan aja kalau ada waktu buka-buka PMM-nya ya, karena saya juga bersyukur karena tidak harus di LMS saja, tapi kalau kita mengerjakan itu kan banyak juga pengetahuan kita dan kita dapat bintang. Nah, bisa kakak-kakak lihat tuh kalau kita ngerjakan itu lumayan lah nambah-nambah bintang, apalagi yang PPG kemarin kan dapat 3 bintang, nambah-nambah lagi lah. Kurang lebih seperti itu kakak-kakak ya. Waktu kita sudah ini, saya coba matikan dulu ya rekamannya. Oke.